Halo teman-teman, selamat datang pada video pembelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk peserta didik SMA LB kelas 12. Pada video ini, kita akan mempelajari materi tentang sistem pemerintahan daerah. Yuk, kita belajar bersama dengan semangat. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita lihat terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu mencapai beberapa tujuan berikut. Pertama, menjelaskan pengertian pemerintahan daerah. Kedua, mengidentifikasi struktur jabatan pemerintahan daerah. Ketiga, menjelaskan jabatan dan fungsi pemerintahan tingkat provinsi. Keempat, menguraikan jabatan dan fungsi pemerintahan tingkat kota atau kabupaten. Kelima, menjelaskan jabatan dan fungsi camat, lurah, dan kepala desa. Dan yang terakhir, menjelaskan fungsi dinas pemerintahan daerah. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah? Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan kepala daerah untuk mengatur serta mengurus masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pemerintahan daerah bertugas untuk pertama, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, melaksanakan pembangunan daerah. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekarang kita akan mempelajari struktur jabatan pemerintahan daerah. Struktur jabatan pemerintahan daerah adalah susunan jabatan yang menunjukkan tingkatan pemimpin dalam pemerintahan daerah. Nah, berikut adalah urutan struktur jabatan pemerintahan daerah. Yang pertama, tingkat provinsi. Yang kedua, tingkat kota atau kabupaten. Yang ketiga, tingkat kecamatan. Dan yang keempat, tingkat kelurahan atau desa. Setiap jabatan memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan wilayah yang dipimpinnya. Tahukah kalian siapa yang memimpin pemerintahan di tingkat provinsi? Pemerintahan tingkat provinsi dipimpin oleh gubernur dan dibantu oleh wakil gubernur. Gubernur bertugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan, mengoordinasikan pembangunan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah provinsi. Sementara itu, wakil gubernur membantu gubernur dalam menjalankan tugas sehari-hari. Apabila gubernur berhalangan, wakil gubernur dapat menggantikan tugas gubernur. Siapa yang memimpin pemerintahan di tingkat kota dan kabupaten? Pemerintahan tingkat kota dipimpin oleh wali kota yang dibantu oleh wakil wali kota. Sedangkan pemerintahan tingkat kabupaten dipimpin oleh bupati yang dibantu oleh wakil bupati. Mereka bertugas memimpin jalannya pemerintahan di wilayahnya, memberikan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan pembangunan, serta menjaga ketertiban di daerah. Selanjutnya, kita akan mempelajari jabatan dan fungsi camat, lurah, dan kepala desa. Ketiga jabatan tersebut memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan wilayah yang dipimpinnya. Mari kita bahas satu persatu, dimulai dari tingkat kecamatan. Lalu, siapa yang memimpin pemerintahan di tingkat kecamatan? Nah, camat adalah pemimpin pemerintahan di wilayah kecamatan yang bertugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutkan, siapa yang memimpin pemerintahan di tingkat kelurahan? Nah, lurah adalah pemimpin pemerintahan di wilayah kelurahan yang bertugas memberikan pelayanan administrasi dan melaksanakan pemerintahan kepada masyarakat. Yang terakhir, siapa yang pemimpin pemerintahan di tingkat desa? Kepala desa adalah pemimpin pemerintahan di wilayah desa yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, mengelola pembangunan, dan melayani kebutuhan masyarakat.
Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang Dinas Pemerintahan Daerah. Dinas Pemerintahan Daerah adalah perangkat pemerintah daerah yang membantu kepala daerah dalam menjalankan tugas sesuai dengan bidangnya. Dinas Pemerintahan Daerah memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di berbagai bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Nah, ada 3 dinas pemerintahan daerah yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan adalah dinas yang membantu kepala daerah dalam mengelola bidang pendidikan. Contohnya, Dinas Pendidikan mengelola sekolah, meningkatkan kualitas pendidikan, serta mendukung kegiatan belajar mengajar agar berjalan dengan baik. Yang kedua adalah Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan adalah dinas yang membantu kepala daerah dalam memberikan pelayanan di bidang kesehatan. Contohnya, Dinas Kesehatan menyediakan pelayanan kesehatan melalui puskesmas, rumah sakit, serta berbagai program kesehatan bagi masyarakat. Yang terakhir adalah Dinas Sosial. Dinas Sosial adalah dinas yang membantu kepala daerah dalam memberikan pelayanan dan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Contohnya, Dinas Sosial memberikan bantuan sosial, pendampingan, serta berbagai program kesejahteraan bagi masyarakat yang membutuhkan. Wah, kita sudah selesai mempelajari materi tentang sistem pemerintahan daerah, mulai dari pengertian pemerintahan daerah, struktur jabatan pemerintahan daerah, jabatan dan fungsi pemerintahan daerah, hingga dinas pemerintahan daerah. Nah, apakah kalian sudah memahami materi yang telah dipelajari? Sekarang, mari kita lanjutkan dengan mengerjakan quiz time. Menurut kalian, pernyataan berikut benar atau salah? Silakan kalian pilih jawaban yang benar. Yeay! Jawaban kalian benar. Hebat! Kalian luar biasa. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti video pembelajaran ini. Kalian sudah belajar dengan sangat baik. Tetap semangat belajar dan teruslah menambah pengetahuan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.